Lebanon adalah sebuah negara bekas pendudukan Prancis yang merdeka pada tanggal 22 November 1943. Ibu kotanya berada di Beirut. Luas wilayah Lebanon yaitu 10.452 km persegi, yang hanya sekitar 2 kali wilayah Provinsi Bali yang memiliki luas 5.780, membuat Lebanon sebagai negara terkecil ketiga di Timur Tengah dan ketujuh di Asia. Salah satu negara di Timur Tengah ini berbatasan dengan Suriah di sebelah utara dan timur, Laut Tengah atau Mediterania di sebelah barat, dan Israel di sebelah selatan. Lebanon memiliki sejarah yang kaya dan menarik selama lebih dari 7.000 tahun. Negara ini merupakan perpaduan unik antara timur dan barat, tradisi dan modernitas, serta Kristen dan Islam. Beirut merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Lebanon, telah melewati banyak peristiwa dahsyat yang mungkin akan terus terkenang. Sebut saja seperti Perang Saudara pada tahun 1970-an, Perang Lebanon tahun 2006, hingga potensi ancaman serangan Israel yang beberapa waktu lalu hingga sekarang gencar diberitakan akibat konflik Tel Aviv dengan Hizbullah. Beirut memiliki sejarah panjang dalam keberadaannya. Sejumlah sumber bahkan menyebut kota ini telah dihuni selama lebih dari 5.000 tahun lamanya. Status tersebut membuatnya masuk dalam daftar kota tertua di dunia. Sepanjang masa tersebut, Beirut sudah sering beralih kekuasaan dan budayanya pun mendapat pengaruh dari banyak peradaban, termasuk Yunani, Romawi, Arab, hingga Ottoman. Beirut ternyata pernah dikenal sebagai Paris dari Timur Tengah. Julukan ini tersemat karena suasana kosmopolitannya. Gaya Paris terlihat jelas dalam budaya, arsitektur, kuliner, dan gaya hidup Beirut. Belum lagi, warisan sejarahnya juga sebanding dengan pesona historis yang ditunjukkan oleh ibu kota Prancis, Paris. Beirut dulunya memang pernah menjadi koloni Prancis selama Perang Dunia Kedua. Status tersebut mungkin turut berperan dalam jejak pengaruh Prancis di Beirut hingga saat ini. Banyak orang mengira bahwa Lebanon adalah negara yang wilayahnya berupa padang pasir. Padahal faktanya, Lebanon termasuk daerah yang lumayan subur. Lahan pertanian banyak terdapat di daerah gunung dan pedesaan. Jajaran gunung panjang merentang dari utara hingga selatan yang biasa disebut Jabal Lubnan. Apel Lebanon malah termasuk jenis apel kualitas terbaik. Rasanya manis dan baunya harum. Tak heran apel Lebanon banyak diekspor ke Eropa dan Amerika. Banyak juga yang mengira Lebanon dipenuhi dengan pohon kurma dan hewan unta, sebagaimana lazimnya negara Arab lainnya. Memang Lebanon termasuk negara Arab, namun iklim dan geografisnya tidaklah sama. Di Lebanon, pohon kurma tidak dikembangbiakkan sebagai produk agraria, melainkan lebih ke tanaman penghias jalan atau rumah. Begitu juga dengan unta, termasuk hewan yang sangat jarang bisa Anda temui di sana. Mungkin karena wilayahnya yang berbukit. Kendati Lebanon dikenal sebagai negara yang lekat dengan Islam, tetapi negara itu justru memiliki banyak keragaman. 3 agama yang cukup populer adalah Islam, Kristen, dan Druze. Namun ada 18 agama yang berkembang di Lebanon. Meskipun belum melakukan sensus penduduk secara resmi sejak tahun 1932, menurut situs Britannica, pada tahun 2012, penduduk Lebanon 54% adalah Muslim. Agama Islam di Lebanon terbagi menjadi 27% Muslim Sunni dan 27% Muslim Syiah. 34% penduduk Lebanon lainnya beragama Kristen. Umat Katolik Maronit adalah kelompok Kristen terbesar di negara yang berada di Asia Barat ini, diikuti dengan Ortodoks Yunani. Umat Druze merupakan persentase kecil dari populasi, yakni sebesar 5,6%, tetapi memainkan peran yang berpengaruh dalam masyarakat Lebanon. Ada juga minoritas Yahudi yang sangat kecil, dan umat agama lainnya yang berkisar 6,4%. Lebanon juga menjadi tempat berdirinya kelompok partai politik bernama Hizbullah yang sekarang ini sedang hangat dibicarakan. Hizbullah, yang berarti Partai Tuhan, adalah partai politik yang didirikan oleh Sayyid Muhammad Hussein Fadalah, terletak pada Bekaa Valley, Lebanon.
Partai ini telah membangun reputasi sebagai negara dalam negara. Perlu diketahui, antara Lebanon dan Hizbullah adalah dua entitas yang berbeda. Di satu sisi, Lebanon adalah negara berdaulat, sedangkan Hizbullah merupakan organisasi politik yang kebetulan memang berbasis di Lebanon. Selain itu, tak jarang orang menganggap militer Hizbullah adalah bagian resmi dari militer Lebanon. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. Baik Lebanon atau Hizbullah mempunyai angkatan bersenjata sendiri-sendiri. Warga Lebanon sangat terpecah belah terkait Hizbullah. Meskipun kelompok tersebut menikmati dukungan rakyat yang besar, banyak penentang menuduhnya terlibat dalam korupsi politik dan menentang kemampuan militernya, menganggapnya sebagai faktor penting dalam konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut. Seberapa kuat pasukan Hizbullah? Hizbullah memiliki ribuan pejuang dan persenjataan rudal besar di Lebanon Selatan. Ini adalah salah satu pasukan militer non-negara dengan persenjataan terlengkap di dunia. Pasukan ini didanai dan diperlengkapi oleh Iran. Organisasi tersebut mengklaim memiliki 100.000 pejuang, meskipun perkiraan independen menyebutkan jumlahnya antara 20.000 atau 50.000. Banyak di antara mereka terlatih dan tangguh dalam pertempuran dan pernah bertempur dalam Perang Saudara Suriah. Tahukah kamu kalau Khalil Gibran sastrawan, Shakira Fairuz Mairuzin penyanyi, Keanu Reeves aktor, dan Steve Kerr pemain basket merupakan sedikit daftar dari banyak orang terkenal yang mempunyai keterkaitan dengan Lebanon. Terkenal dengan cita rasa anggurnya, industri anggur Lebanon juga cukup dikenal masyarakat dunia. Salah satu yang populer adalah anggur merah Chateau Maussar. Selama beberapa generasi, merek ini telah memanjakan dunia dengan orisinalitas cita rasa anggurnya yang kelas dunia. Kebun anggur di Beirut dan seluruh Lebanon tumbuh subur karena kondisi cuaca ideal di iklim Mediterania. Hal ini meningkatkan lingkungan yang mendukung bagi varietas anggur asli. Itulah beberapa hal tentang negara Lebanon. Kita doakan saja konflik yang panjang di sana segera berakhir dan rakyatnya bisa hidup dengan damai. Terima kasih sudah menonton.